Pemirsa, diaspora Indonesia di Belanda sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan kepala negara ke Belanda untuk melakukan pertemuan bilateral dalam rangka memperkuat dan memperluas sejumlah bidang kerjasama. Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang tersenang ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo puji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu yang lalu. Jokowi menyoroti sikap tegas Presiden Prabowo Subianto perihal kemerdekaan Palestina. Jokowi juga memuji pidato Presiden Prabowo, menyampaikan pesan yang bagus, tegas, berani, dan jelas. Selain itu, Jokowi pun menirukan Presiden Prabowo dengan menggebrak meja saat pidato di Sidang Umum PBB. Sangat bagus. Ya, sangat bagus pesan yang beliau sampaikan. Bapak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas. Saya kira sangat bagus, utamanya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Ditambah dengan polemik ijazah Gibran terus bergulir. Terbaru Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan Wapres Gibran lulusan SMP 1 Surakarta lengkap dengan ijazah. Ijazah sekolah menengah pertama milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan. Ijazah milik Gibran dipertanyakan Dr. Tifa melalui unggahan di akun X. Dirinya mempertanyakan apakah SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah milik Gibran. Apabila tidak mengeluarkan, ia menyebut bahwa Gibran hanya lulusan sekolah dasar. Namun pernyataan Dr. Tifa ditampik oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta, Wuryanti. Dirinya memastikan bahwa Gibran lulus dari SMPN 1 Surakarta. Wuryanti juga memastikan Gibran mempunyai ijazah dari SMP Negeri 1. Namun sayang, Wuryanti tidak bisa menyebutkan kapan tahun kelulusan Gibran. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. berarti itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya? Ada. Polemik ijazah sekolah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Tidak hanya ijazah sekolah menengah atas yang disetarakan yang dipertanyakan, namun kini ijazah sekolah menengah pertama yang juga dipermasalahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Penutupan imbas keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar, mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.
Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat, total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional minta maaf. BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG melakukan perbaikan. Memutarkan video. Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BGN, Nani Esdeyang, hingga kini sudah 40 mitra dapur MBG ditutup lantaran menyebabkan keracunan pada pelajar. Sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS
sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi 1 nyawa pun, 1 anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang mengungkapkan ada politisi yang meminta dapur untuk program makan bergizi gratis kepada dirinya di tengah ramainya kasus keracunan siswa. Nani pun langsung memblok WhatsApp si politisi tersebut. Serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah. Menurut ahli gizi Profesor Hardiansyah, untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi, pihak sekolah wajib mengecek MBG sebelum dibagikan. Selain itu perlu dibentuk tim pengawas melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Banyak ke depan, Mas Freddy ya. Bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG. Itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita buat kebijakan, kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya. Dari kesegarannya, dari warnanya, apalagi kalau dicium ya dengan aroma
aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah kan. Kan kepala sekolah takutnya seakan-akan kok kami jadi kelinci percobaan. Nah, itu sebenarnya SOP ya. SOP yang benar itu memang demikian. Nah, saya dengar kan juga ada kepala sekolah yang keberatan melakukan itu. Jadi itu barangkali perlu kita atur lebih lanjut juga dengan sistem reward system dan sanksi supaya titik kritis di dua tempat ini tadi. Begitu tadi guru kepala mencium aroma tak sedap, langsung koordinasi bagaimana caranya itu nggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan. Begitu juga kalau misalnya nanti yang ke ibu hamil, ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan itu mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, menggunakan aroma penciumannya untuk upaya preventif. Nah, barangkali ke depan juga bisa bagaimana kita memperkuat sistem pemantauan dan memperkuat sistem pengawasan. Tadi Bu Nadia mengarahkan ke sana, dan apakah memungkinkan ke depan di setiap satuan pelayanan makan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis menyita perhatian pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan Kadunggora, Garut, Jawa Barat. Fenomena pemberitaan di media banyaknya siswa yang keracunan makan bergizi gratis menyita perhatian halayak umum. Citra dan tanggung jawab pemerintah akan kebutuhan gizi anak-anak pun dipertaruhkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Garut, Jawa Barat. Cucun melihat langsung pengelolaan MBG di SPPG Desa Talagasari, Kecamatan Kadunggora. Saat pemantauan langsung diketahui adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan dalam mengelola SPPG. Ini yang nggak boleh terjadi dimanapun. Kepala SPPG ini adalah leadernya, jenderalnya, yang dia punya tanggung jawab keamanan pangannya. Jangan takut oleh si pemilik dapur atau yayasannya, karena dia yang bertanggung jawab, ahli gizinya semua. Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya saja sudah kita lihat, pembuangan airnya, higiennya sudah perlu kita pertanyakan, makanya kita evaluasi. Dan saya minta dalam waktu mereka 1 bulan tadi ya, 1 bulan akan perbaiki ini, padahal ini dimulai dari bulan Januari. Sidak ini dilakukan guna memastikan standar operasional prosedur yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional. Prosedur harus benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. Namun kenyataannya masih banyak SPPG yang belum memperhatikan SOP seperti yang terjadi di SPPG di Garut ini. Sanitasi dan higienitas dari makanan penting dijaga dan diperhatikan agar tidak ada lagi anak-anak yang keracunan. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin Anyus melaporkan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Blora, Jawa Tengah nekat menyembelih seekor sapi untuk menunya. Pengelola SPPG menyebut sudah 3 kali menggunakan daging sapi untuk memenuhi gizi di menu MBG agar anak sekolah menjadi cerdas sesuai harapan Presiden Prabowo. Sejumlah relawan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ngawen 1, Blora, Jawa Tengah mengisi menu MBG dengan nasi kuning, lapis daging sapi, dan salad buah ke dalam ompreng atau tempat penyajian MBG. Setelah terisi penuh, ompreng ditutup rapi dan siap didistribusikan ke penerima manfaat. Untuk menyajikan menu daging sapi ini, pengelola SPPG nekat menyembelih seekor sapi miliknya. Febrian Chandra, pengelola SPPG Ngawen 1 mengatakan, dapur SPPG miliknya sudah 3 kali menyajikan menu daging sapi sejak mulai beroperasi. Hal ini merupakan sebuah terobosan yang inovatif untuk makan bergizi gratis. Menurutnya, biaya per porsi yang disediakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional cukup untuk menyajikan menu yang baik dan tidak minimalis. Meskipun ada sebagian SPPG yang masih saja menyajikan menu yang minimalis.
dan anggaran yang kita dapat itu cukup. Dan kebetulan menu ini juga tidak hanya sekali ini saja, kita juga sudah menerapkan beberapa kali di beberapa waktu yang lalu. Selain menyajikan menu yang inovatif, SPPG Nagoen 1 juga terbuka terhadap pengawasan publik. Setiap harinya menu yang disajikan selalu diperbaharui dan diupload di akun sosial media. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dua kendaraan dinas berplat nomor merah terekam warga terobos jalur khusus Transjakarta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi tak terpuji itu tuai kecaman warganet. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa hari lalu Jakarta dilanda kemacetan panjang hingga viral di media sosial. Kemacetan mencapai 20 km terjadi di sepanjang jalan arah Grogol, Semanggi hingga Cawang. Penumpang Transjakarta terpaksa turun dan berjalan kaki agar tak terjebak macet. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam. Salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan arah Grogol, Jakarta Barat menuju Cawang, Jakarta Timur. Bahkan kemacetan di Grogol tercatat sepanjang 20 km. Warga mengeluhkan kemacetan terjadi dari 1 hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Pintu masuk tol itu ditutup karena lagi perbaikan. Ditutup. Penjompongan tutup, sama Semanggi juga ditutup. Satu lagi depan BPJS Ketenagakerjaan ditutup juga. Jadi ada pintunya itu satu aja yang di Tegaparang. Jadi semua masuk ke sana semuanya. Nah yang paling parahnya lagi dari Tegaparang ke sini juga ditutup juga. Jadi dua arah mampet gitu. Saya biasa itu dari rumah ke kerjaan itu paling enggak 15 menit. Tadi itu hampir 2 jam. Hampir 2 jam muter-muter. Kemacetan terjadi akibat ditutupnya sejumlah gerbang tol pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Atas kemacetan yang membuat horor warga Jakarta, Pemprov pun mengantisipasinya dengan perbaikan gerbang tol dilakukan saat hari libur atau ketika aktivitas berkendara masyarakat sedang lengang. Di Semanggi, kemacetan kemarin disebabkan oleh pintu Semanggi 1, 2 yang dilakukan perbaikan karena ekses dari demo-demo kemarin yang mengalami kebakaran dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Jadi tadi saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan untuk mengkoordinasikan jangan lagi dilakukan ketika jam banyak masyarakat sedang bertransportasi, berangkat pulang kerja, kemarin kan pulang kerja. Kalau mau melakukan ya hari libur lah gitu ya. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian dan jasa marga akan memperbaiki gerbang tol secara bergantian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Arus lalu lintas padat merayap di gerbang tol Semanggi 1. Namun arus lalu lintas ini tidak separah seperti 3 hari lalu saat gerbang tol dalam kota ditutup karena perbaikan. Memasuki akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan Semanggi, tepatnya di gerbang tol Semanggi 1 padat merayap. Namun, kemacetan ini tidak separah seperti 3 hari yang lalu. Setelah sempat ditutup karena perbaikan, kini gerbang tol Semanggi 1 dibuka secara sebagian.
Terlihat polisi berjaga di depan gerbang tol Semanggi 1 untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas jelang akhir pekan. Warga tetap diminta berhati-hati selama diperbaikinya sejumlah gerbang tol dalam kota hingga Oktober mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat malam Ismalia, bagaimana situasi arus lalu lintas malam hari ini di sana? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana situasi di tempat kami melaporkan, tepatnya di depan gerbang tol Semanggi 1, saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Sedari tadi sore memang kami pantau untuk di tempat kami melaporkan arus lalu lintas terpantau lancar. Davi, tidak terjadi penumpukan di depan gerbang tol Semanggi 1 dan tidak terjadi kemacetan panjang seperti beberapa hari yang lalu. Dan juga ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Davi, ada beberapa anggota kepolisian yang saat ini terus mengawasi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan. Dan bisa dilihat juga untuk kendaraan yang masuk ke gerbang tol Semanggi 1 saat ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi penumpukan. Karena yang kita tahu memang beberapa hari yang lalu terjadi kemacetan di ibu kota Jakarta dikarenakan beberapa atau sejumlah gerbang tol dalam kota di Jakarta ini ditutup dikarenakan perbaikan. Dan memang untuk tadi siang ini gerbang tol di Semanggi 1 dibuka hanya satu saja yang berfungsi, namun saat ini sudah 2 gerbang tol yang berfungsi dan bisa melayani para pengguna jalan yang akan memasuki gerbang tol Semanggi 1, Davi. Dan ada sejumlah beberapa gerbang tol seperti gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, Senayan, Kuningan, Selipi 1, Selipi 2 ini juga dibuka secara parsial dikarenakan memang kemarin ada perbaikan atau sedang dilakukan perbaikan pasca kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus beberapa waktu lalu. Dan untuk gerbang tol Pejompongan ini sebagai informasi saja, ini masih ditutup sampai awal Oktober. Dan jika para pengguna jalan yang hendak melewati gerbang tol dalam kota ini bisa dicek atau bisa dilihat di laman Jasa Marga untuk bisa melihat jadwal parsial gerbang tol dalam kota dibuka, sehingga nanti para pengguna jalan bisa mencari jalan alternatif jika memang gerbang tol yang mereka tuju ditutup. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari gerbang tol Semanggi 1, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Tangerang Selatan, pemirsa. Mantan personil trio Kuek-Kuek Leoni kembali soroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Leoni berharap Wali Kota Tangsel mau temui warganya untuk berdiskusi. Artis Leoni Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leoni, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio Kuek-Kuek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leoni meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya mantan aktris cilik Leoni Fitria Hartanti juga kritisi pengelolaan anggaran pemerintah kota Tangerang Selatan. Anggaran dinilai janggal dan tak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leoni untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Curhat dikit ya. Jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leoni yang viral di media sosial. Dalam video, Leoni mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leoni juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leoni pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan.
terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leoni bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan, hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan pejabat di BUMN merupakan penyelenggara negara. Hal itu terkait revisi Undang-Undang BUMN. DPR RI dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang terkait BUMN dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Pemerintah sepakat adanya revisi sebanyak 84 pasal terkait Undang-Undang BUMN. Salah satunya adalah mengubah nomenklatur Kementerian BUMN jadi Badan Pengaturan BUMN. Selain itu, dalam revisi Undang-Undang BUMN, pasal yang menyebut pejabat BUMN bukan bagian penyelenggara negara telah dihapus. Dengan revisi berarti pejabat BUMN kini berstatus sebagai penyelenggara negara dan bisa dijerat dengan pasal korupsi. Dengan pasalnya yang disampaikan Bang Maman tadi, bahwa kan pasal dihilangkan. Dulu kan ada pasal yang menyebutkan bahwa pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, betul kan? Nah, pasal itu sudah dihilangkan. Otomatis dengan pasal itu dihilangkan, kan pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara. Nah, kalau sudah penyelenggara, ya kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan, tentu Pemirsa, iNews Media Group menggelar acara Cahaya Hati, Cahaya Indonesia dengan tema doa untuk bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ribuan jemaah telah memadati kawasan masjid sejak sore tadi. Tausiah dan doa bersama bertema doa untuk bangsa diisi Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif. Kedua tokoh tersebut rencananya akan memberikan pesan kebangsaan dalam rangkaian acara Cahaya Hati Indonesia. Acara dilanjutkan dengan doa untuk bangsa. Selain itu, akan ditampilkan hadroh dari Majelis Taklim Nurul Mustafa. Sejumlah pendakwah dan ulama juga akan ikut dalam doa untuk bangsa Indonesia. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Jafar Assegaf, Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf Al-Habib, Guain bin Jafar Assegaf, Kiai Haji Samsul Ma'arif, dan Gus Mahrus. Doa untuk bangsa di Masjid Istiqlal Jakarta akan berlangsung disiarkan oleh iNews malam ini. Dan untuk mengetahui persiapan di Masjid Istiqlal, kami sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia. Selamat malam Anissa, bagaimana persiapan jelang doa untuk bangsa di Istiqlal? Ya, Davi dan juga pemirsa, lantunan sholawat terus dilantunkan oleh sejumlah jamaah yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Karena memang dijadwalkan pada pukul 9 malam nanti kita akan bersama-sama memanjatkan doa untuk bangsa Indonesia dengan tajuk Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, persembahan dari iNews Media Group. Yang mana memang sejumlah jamaah ini sudah hadir di Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul
3 sore tadi. Kemudian semakin malam saya bisa katakan jumlah jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal Jakarta ini sudah mencapai ribuan. Di mana iNews Media Group ini selalu berkomitmen untuk memberikan berita secara cepat, terpercaya, dan mencerahkan serta menguatkan semangat kebangsaan. Melalui program ini harapannya Indonesia dapat bangkit menjadi bangsa yang kuat, damai, dan bersatu. Selain itu juga memang ada 3 majelis taklim yang hadir pada doa untuk bangsa yang digelar malam hari ini, yaitu yang pertama Majelis Rasulullah SAW, kemudian Nurul Mustafa, dan Majelis Az-Zikra. Selain itu juga ada sejumlah tamu VIP yang akan membersamai jalannya doa untuk bangsa malam hari ini, diantaranya Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif. Selain itu juga ada sejumlah tokoh ulama mulai dari Gus Masrus, Gus Asmi, Al-Habib Abdullah Habib Jafar Assegaf, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Kita saksikan bersama di layar kaca. Baru saja sejumlah ulama dan juga pendakwah melantunkan ayat suci Al-Quran secara bersama-sama dan diikuti oleh sejumlah jamaah yang sudah hadir tentunya di Masjid Istiqlal Jakarta. Rencananya nanti akan disiarkan langsung di iNews TV pada pukul 9 malam. Untuk itu kepada para jamaah dan juga masyarakat yang sudah hadir di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta untuk bisa segera memasuki kawasan masjid, karena kita akan bersama-sama tentunya bermuhasabah dan melantunkan doa untuk bangsa Indonesia. Demikian laporan sementara dari Masjid Istiqlal Jakarta. Saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi internasional. Pemirsa, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel dan Amerika, sejumlah aktivis pro-Palestina berkerumun di depan hotel protes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Mereka menuntut Netanyahu segera akhiri genosida di Gaza dan selesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Unjuk rasa terjadi Kamis malam. Netanyahu menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB hari Jumat. Warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin buruknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan antri makanan di dapur umum di Khan Yunis demi bertahan hidup. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialINews. Dan saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. مسافة بعيدة والله بس بنقعد بالساعتين 3 والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى وعند أولادي 6 في رقبتي والله وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة وعادنا لو بروح أودي لهم إذا ما حصلتش يومتها خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة.